Buta Toa, jejak kerajaan tertua di Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Hari ini kita berada di Tanah Tua, tempat sejarah tertulis bukan hanya di naskah, tapi juga di batu-batu, di jejak jalan, dan dalam napas orang-orangnya. Inilah Buta Toa Bantaeng. Mungkin selama ini kita hanya mendengar kerajaan Goa, Bone, Wajo. Tapi tahukah kalian bahwa Bantaeng adalah salah satu kerajaan tertua di Sulawesi Selatan? Di video ini kita akan menelusuri sejarah, adat, hingga proses islamisasi Bantaeng. Dan semua ini akan kita lalui dengan perlahan bersama. Menurut salah satu sumber lokal, nama Bantaeng berasal dari Bantayang, tempat perjamuan, tempat duduk bersama para pemimpin. Buta Toa sendiri berarti Tanah Tua. Disinilah awal mula kerajaan berdiri sekitar abad ke-13 atau lebih tepatnya sekitar tahun 1254 Masehi. Saat banyak wilayah lain masih berupa komunitas kecil, Buta Toa sudah mengenal sistem pemerintahan yang rapi dan struktur sosial yang kuat. Kalau kalian pernah ke Bantaeng, coba sebut di komentar tempat mana yang paling berkesan atau mungkin ada cerita keluarga kalian tentang kerajaan ini. Kerajaan Bantaeng memiliki struktur unik yang disebut Sampul Rua, yang artinya 10 kepala adat. Mereka inilah penyeimbang kekuasaan raja. Model ini sangat mirip dengan sistem checks and balance yang kita kenal sekarang. Kepala adat ini bukan hanya simbolis, mereka menentukan kebijakan, menjaga hukum adat, dan memastikan keseimbangan antara penguasa dan rakyat. Sekitar abad ke-17 menjadi titik penting dalam sejarah Bantaeng, yaitu masuknya Islam. Bantaeng kala itu bersentuhan langsung dengan pengaruh kerajaan Goa yang sudah lebih dahulu memeluk Islam di bawah Sultan Alauddin. Islam tidak datang dengan kekerasan, tetapi melalui pendekatan adat, dakwah yang lembut, dan interaksi sosial. Salah satu tokoh penting dalam dakwah di Bantaeng adalah Syekh Nurun Baharuddin Tajul Nasabandia. Beliau dikenal dengan gelar Tutetea Area, orang yang berjalan di atas air. Julukan ini tentu bukan hanya soal keajaiban, tapi simbol betapa dalamnya kepercayaan masyarakat kepada tokoh ini. Ia berhasil mengislamkan Raja Bantaeng waktu itu, Karaeng Mak Jombea. Islam dan adat tidak bentrok di Bantaeng. Sebaliknya, mereka saling melengkapi. Banyak tradisi adat yang diberi napas baru oleh nilai-nilai Islam, seperti dalam ritual Pak Jukukang yang dulunya animistik, kini berisi doa-doa. Inilah kekayaan budaya kita, mampu hidup berdampingan dengan perubahan tanpa kehilangan akar. Letaknya yang strategis membuat Bantaeng menjadi pelabuhan penting pada masanya. Hubungan dagang dengan luar negeri seperti Arab dan Tiongkok sudah terjalin sejak awal abad ke-15. Bahkan ada jejak budaya Cina dalam artefak dan kebudayaan lokal. Salah satu situs penting yang bisa kita lihat sampai hari ini adalah Masjid Tua Tompong yang dibangun pada tahun 1887 oleh Raja Panawang. Masjid ini jadi simbol kuat akarnya Islam di Bantaeng. Selain itu, banyak makam tua, batu bersejarah, dan adat yang masih hidup hingga sekarang. Bantaeng bukan hanya soal nama daerah, ia adalah bab awal dalam sejarah panjang Sulawesi Selatan. Buta Toa mengajarkan kita tentang keteguhan identitas, tentang bagaimana adat dan iman bisa berjalan seiring. Kalau teman-teman punya cerita tentang Bantaeng, bisa tulis di kolom komentar, atau mungkin nenek moyangnya berasal dari sini. Mari kita saling berbagi cerita dan makna. Sampai jumpa di perjalanan sejarah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.